Kasus pemerasan yang dilakukan 18 oknum kepolisian ini di Jakarta Warehouse Project pada 15 Desember lalu tentunya menyita perhatian. Bagaimana tidak, karena hal ini seharusnya juga tidak terjadi, apalagi Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan promosi wisata. Tentunya ini juga nilainya fantastis sekali, mencapai 32 miliar rupiah, dan kita akan mengajak Anda untuk membahasnya di malam hari ini. Kita akan hadirkan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Kami masih menunggu yang nanti untuk bergabung ya. Sudah hadir bersama kami Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto, merupakan guru besar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan juga pengamat kepolisian serta mantan Kompolnas ya, Prof ya. Selamat malam, Prof. Terima kasih, ini paket lengkap banget narsumnya nih, Prof. Selamat malam ya, Prof. Kita siap nanti akan mendalami ini ya. Iya, siap. Kemudian juga kita masih menunggu nih pemirsa kedatangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi yang merupakan penasehat ahli Kapolri, juga mantan ataupun purnawirawan dari kepolisian. Kita juga akan menghadirkan dari Ketua Umum Asita, Ibu Nunung Rusmiati. Kami akan menanti kedua narasumber untuk segera bergabung bersama kami. Saya akan menggali terlebih dahulu dengan Prof Wahyu begini. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, Kompolnas juga meminta untuk segera tidak hanya etik saja, dibawa juga ya hukum secepatnya. Polisi juga sudah bergerak dengan sangat cepat melakukan proses hukum ya di divisi Propam. Tapi kalau Prof melihatnya ini kan sangat-sangat mencederai ya apa yang terjadi ini. Iya. Saya lama di kepolisian ya sebagai dosen, kemudian 4 tahun sebagai anggota Kompolnas, sekarang balik di kampus lagi. Saya lihat ini penyakit lama, Mbak. Penyakit lama. Memang jumlah yang melakukan itu kalau kita bandingkan dengan anggota polisi yang 460.000 itu sangat kecil, mungkin hanya 0,9%. Tapi ini kan jadi problem karena walaupun jumlahnya sedikit, kan ini hanya 18 orang ya dari 460.000 orang, tetapi ini kan membuat citra institusi ini jadi hancur. Betul. Dan itu pengaruhnya karena ini keterlibatan dengan pihak warga negara asing, lalu efeknya jadi efek global, dan ini pengaruhnya kemudian berimbas kemana-mana. Jadi saya melihat ini polisi itu harus sadar bahwa sebagai anggota Polri itu ada dua yang harus dia pegang. Satu, dia punya legalitas, satu legitimasi. Legitimasi ini sangat tergantung pada bagaimana publik memberikan respon. Nah, oleh karena itu institusi sudah membuat koridor yang namanya peraturan kepolisian kode etik. Itu ada 4 kode etik yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah etika kelembagaan, yaitu etika yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota Polri. Itu jelas sekali. Jadi situ ada apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, ini harusnya menjadi doktrin Polri. Tetapi ketika anggota menganggap itu hanya sebagai hiasan saja, ya akibatnya seperti ini. Dan ini kalau tidak kita atasi dengan segera, dampaknya buruk. Ya, belum ya. Baik, Ibu Nunung sudah bergabung. Silakan Ibu Rus ya. Iya, silakan. Ya, kalau kita kan melihat ini juga sangat-sangat kaget ya. Tapi ternyata Prof bilang ini sebenarnya kejadiannya juga sudah ada begitu ya, cuman belum terblow up aja. Artinya mereka memang sindikat atau bagaimana, Prof? Yang bukan sindikat. Bukan sindikat, Prof, tapi ini modus. Modus ya, jadi begini. Polisi itu harusnya berbuat baik. Mbak Sira ya. Harusnya berbuat baik karena dia dididik untuk menjadi orang baik dan menjadikan orang baik. Tetapi kan tidak semuanya bisa seperti itu. 1-2 inilah yang berbahaya. Nah, mereka punya modus itu karena mereka menganggap ini dalam tanda petik proyek, bisa jadi uang. Nah, itu yang berbahaya. Saya kira pola-pola inilah yang harus diberantas secara habis, bukan hanya secara etik ya, tetapi harus ada sanksi-sanksi yang membuat mereka jera. Kalau menurut saya harus ada keberanian untuk tidak sekedar menegur, karena di dalam kode etik itu ada sanksi yang hanya cukup minta maaf ke pimpinan. Saya kira itu kurang keras. Saya kira ya. Harus ada ketegasan ya. Baik, kita juga sudah kedatangan ya Ibu Rus, melihatnya ini seperti apa? Karena di satu sisi begini kan, Indonesia pengen banget ya wisatanya tuh dikenal di seluruh dunia. Tapi ternyata ini juga jadi pemberitaan di Malaysia. 3 media terbesar di Malaysia juga mengangkat isu ini. Kalau dari Ibu Rus melihatnya seperti apa? Ya, tentunya saya sebagai Ketua Umum ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, citra itu sangat buruk. Yang tadi kata Prof ya, itu citra kepolisian maupun di
ya, mancanegara. Khususnya saya sebagai ketua umum, itu kita sedang bagaimana caranya wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Kemarin kita juga diskusi udah mengenai harga, sekarang citra. Yang terutama itu adalah citra. Bagaimana citra Indonesia di mancanegara itu baik. Dan tadi terima kasih Prof, ini kan oknum. Tetapi kan sekali lagi mudah-mudahan ini sudah tidak ada lagi, harusnya amin. Harusnya ini sudah tidak bisa didiskusikan. Saya sangat kecewa dengan kejadian ini. Khususnya lagi-lagi saya jadi ketua umum itu yang membawahi 8.000 travel agent dan itu semua anggotanya travel agent. Dan kita seluruh pengurus itu mempromosikan pariwisata ke seluruh dunia. Baik Amerika, Eropa, Australia, ASEAN, apalagi negara tetangga. Jadi ini benar-benar citra kita di kepolisian maupun pariwisata. Khususnya saya sangat menyesal di bidang pariwisata khususnya. Mencoreng Indonesia ya, karena juga pendapatan untuk negara kan luar biasa ya untuk di pariwisata. Bu Rus, memangnya Indonesia tidak begitu nyaman untuk wisatawan datang di sini dengan kasus-kasus ini kan yang terblow up 18 oknum kepolisian, tapi juga ada beberapa kayak di Bali, itu juga kondisi-kondisinya orang-orang biasa pun juga melakukan hal yang sama, pemerasan terhadap wisatawan. Artinya apakah Indonesia dimasukkan kategori tidak nyaman buat wisatawan? Ya, terima kasih Mbak. Sebetulnya yang tadi kasus ini salah satunya. Kedua yang tadi kata Mbak ya, karena tidak hanya dari segi keamanan, juga kenyamanan. Misalnya kemarin juga banyak yang komplain dan kita kemarin pleno itu khususnya misalnya driver. Itu kan mereka tidak sangat sertifikasi. Karena di negara luar itu biasanya betul-betul driver dengan tour leader itu bersamaan dan sangat betul-betul ada edukasi. Nah punten lagi di sini masyarakat kadang-kadang hanya punya mobil, dia bisa menyetir dan akhirnya disalahgunakan. Dia memberikan harga yang murah tapi akhirnya memberikan tambahan-tambahan itu yang tidak nyaman. Itu juga adalah tanggung jawab saya sebagai ketua umum dan seluruh khususnya di Bali itu gubernur, kepala dinas, termasuk ketua DPD Asita Bali. Kita memang Mbak itu sangat bekerja keras sekali bagaimana kenyamanan di suatu daerah, tadi Bali maupun di 38 provinsi, saya karena bertanggung jawab di 38 provinsi itu nyaman. Karena lagi-lagi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara saja sudah susah. Kita mengocek uang banyak, khususnya anggota-anggota saya dan pengurus. Mempromosikannya terima kasih. Pemerintah sudah juga bersikeras membangun bagaimana citra di Indonesia. Dan kita itu mempromosikan dengan uang kocek sendiri. Tanpa dukungan pemerintah aja biaya kita sudah harus dengan biaya besar. Nah mudah-mudahan kejadian-kejadian ini juga sudah tidak akan terjadi lagi. Saya kan berharap waktu itu misalnya udah COVID dengan ada berbagai macam. Ini saya juga jadi yang tadi saya bilang Mbak sangat kaget dan sangat hiris karena dan ini perlu juga kita ketahui semua. Marilah kita menggunakan baik travel maupun EO, event organizer yang benar-benar pengalaman. Karena dengan pengalaman itu dia juga memilih dari keamanan, dari mulai seluruhnya itu yang profesional. Ini juga tidak dibahas di Indonesia saja karena warga negara asing Malaysia yang menjadi korbannya ratusan bahkan 400 orang diperkirakan. Kemudian nilainya juga sangat fantastis hingga mencapai 32 miliar rupiah. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Happy yang berada di Malaysia. Bagaimana dengan pemberitaan yang dihadirkan di Malaysia mengenai kasus ini? Happy. Ya, selamat malam. Bahwa dapat kami sampaikan terkait dengan pemberitaan mengenai oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap beberapa warga negara asing asal Malaysia, bahwa pada 2 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Desember, beberapa media elektronik Malaysia bersamaan secara serentak mewartakan mengenai terjadinya pemerasan tersebut. Tidak hanya 3 media besar yang seperti dikatakan tadi, hampir lebih dari 5 media besar seperti Berita Harian, Sinar Harian, The Star, Bernama, Malaysia Kini, Free Malaysian Today, Astro Awani hingga Malaysian Gazette, semua
serentak memberitakan mengenai adanya pungutan liar atau pemerasan yang terjadi kepada warga negara Malaysia. Demikian. Tapi tadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak atas polisi dari KBRI Kuala Lumpur dengan Bapak Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Juliarman Eka Putra Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polis Diraja Malaysia Bukit Aman di bagian cawangan khas atau special branch atau Bareskrim PDRM Malaysia yang mengatakan bahwa jika memang ada warga negara Malaysia yang menjadi korban pemerasan yang telah terjadi pada tanggal 15 Desember minggu lalu, mereka dipersilahkan untuk melaporkan ke atas polisi KBRI Kuala Lumpur. Namun sebelumnya mereka diminta untuk membuat laporan kepolisian di polsek terdekat berhampiran dengan tempat tinggal mereka. Demikian. Baik, terima kasih informasinya Happy. Artinya proses hukum juga dilakukan untuk di sana maupun juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Indonesia ya. Terima kasih Happy atas informasinya kepada kami. Pemirsa, usai jeda kami masih tentu akan membahas bagaimana dengan hukumannya. Akankah sekedar etik saja atau akan pindah ke ranah pidana dengan pemungutan liar. Usai jeda jangan kemana-mana.